Kalau bicara regulasi, udah deh. Udah jangankan kita bicara mengenai pelanggaran yang ada di lingkungan gitu ya. Iya. Sambo aja disikat, Bro. Iya betul. Boleh kan ngomongin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Orangnya masih di Dartmouth. Nggak tahu dalam rumah kali. Belum. Yang level seperti itu yang udah gila-gilanya dihantam. Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjutkan. Halo, balik lagi sama kita di Dem. Nah, kita balik lagi. Iya, balik lagi. Kumpul Balik lagi terus. kali ini Ngumpul terus. kembali dengan narasumber yang baru. Wow. Bersama Mas Wibi Waduh. selaku TPD Ya. Ganjar Mahfud di DKI DKI Jakarta. Juga politisi muda loh. Oh iya. Tapi berpengalaman. Ini jagonya akar rumput kalau beliau ini. Oh gitu. Sat. Nggak Oke, berpengalaman. kenal banget nih, Lin. Kenal, udah pernah. Coba duduk pernah ke samping ketemu. sini loh. Jangan. Udah diwakili. Udah di set. Iya. Nah, ya kita undang Mas Bibi karena kita akan membahas lagi Oke. tentang demokrasi. Demokrasi. Ya, itu kemarin maksudnya. acara Demokrasi. Ya. safe space untuk anak muda. Nah, iya karena untuk kan menyampaikan aspirasi, gagasan sama ide gitu Oh, ya, jadi terima kasih ya Ucup udah dibantu. Agak deg-degan soalnya. kita ini udah ngebahas, udah rada maju nih, Bang Wibi. Oke. Karena artinya kita sudah move on lah dari debat ketiga kemarin. Karena kan debat ketiga kemarin kan sempat ada yang nangis-nangis gitu, Bang. Oh gitu. Iya. Kok nangis sih? Iya, ada tren nangis gitu, Iya, nangisin. rame lagi di TikTok. Iya. Ya, Lanjut. karena Iya, kan kemarin juga acara itu pun salah satu acaranya Pak Ganjar Ya. yang mendengarkan aspirasi anak muda. Oh iya, yang di demokrasi itu. Dan temanya itu tentang lingkungan hidup yang akan Bawa. dibawakan di debat selanjutnya juga Ya, kan. betul. Itu dia kan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan hidup ya, ini masuk ke ada apa namanya nih, data dari mana ini? Dari KLHK. Oh enggak, bukan ya dari KLHK, ada 14 TPA itu terbakar Mas. Oke. 13-nya di Pulau Jawa, satunya itu di Sulawesi. Wow. Nah, kita bayangin nih kalau misalnya 14, gue 14-14-nya deh. Misalnya ada TPA di rumah kita yang terbakar, apalagi ada salah satunya itu zat kimia Ya. atau baterai. Kan itu bisa sangat berbahaya kan untuk warga sekitar kan. Apalagi orang-orang yang tinggal di daerah sana. Kalau ngomongin soal baterai, zat kimia itu kan beracun kan kalau misalnya terbakar melalui udara. Banget. Itu gimana tuh, Sin? Jadi kayak Lanjutannya. Ya menurut Bang Wibi sendiri melihat Pak Ganjar dengan mengadakan forum terbuka dialog bersama anak muda lewat acara demokrasi, kemudian pembahasannya juga cukup substansial, konteks lah dalam hal ini lingkungan hidup, isu yang juga sangat concern lah di mata anak muda. Menurut Bang Wibi bagaimana? Ya menurut gua mungkin tadi ya menanggapi yang tadi menurut Ya, gua silakan. itu kan hal yang sangat berbahaya. Oke. Dengan adanya berapa tadi 14 TPA ya. Ya, 14 betul. TPA terbakar terus menimbulkan zat kimia nggak baik buat lingkungan. Ya, betul. Itu kan itu sebenarnya kan dengan fungsi sebagai si pemerintah daerah yang ada di daerah tersebut harusnya kan bisa sebelum itu terjadi harusnya bisa memberikan perhatian yang khusus gitu. Mitigasi lah ya. Ya, memberikan perhatian yang khusus mengenai itu. Nah, itu kan bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Harusnya dengan kalau misalnya ini sampai bisa terjadi berarti kan ada apa di lapangan gitu loh sampai hal ini bisa terjadi. Oke. Nah, balik dengan Pak Ganjar yang udah dilakukan oleh Pak Ganjar di Jawa Tengah tuh banyak sekali yang Ya. sangat berpihak kepada lingkungan hidup. Gitu. Jadi menurut gua dengan gerakan Pak Ganjar yang sekarang Ya. menurut gua ya hal-hal kayak gini insya Allah gak akan terjadi lagi seperti kayak gini karena di dalam 21 program Pak Ganjar itu terdapat juga yang namanya Lestari untuk lingkungan hidup, Oh, iya, untuk oke. untuk concern kepada penghijauan gitu ya. Jadi Ya. menurut gua untuk sampah-sampah kayak gini, gue yakin sih dengan Pak Ganjar bisa menjadi pemimpin kita nantinya, dia pasti akan fokus sekali dengan hal-hal seperti ini. Oke. Menurut gua. Apalagi ada data tambahan juga Mas, katanya itu 68 juta ton Ya. sampah per tahun, 40%-nya
termasuk sampah makanan, dan katanya kerugiannya mencapai koreksi kalau gue salah ya 33 T atau 3, triliun gitu. Itu sebelum adanya visi misi apa, Lin? Ya itu. Bagus dia ngelempar. Si susu itu loh. Dan Makan- makan siang gratis gitu loh. Ya kita biasa begini Bang Wibi, jadi tipis-tipis nyerempet-nyerempet. Bagus dia nggak mau Ada disalahin peribahasa, ada bahasa there are no freelance, bro. Wih nih. Apa tuh? Benar. Nggak ada makan siang gratis. Betul. Lo Jadi harus kalau kerja dulu. bahasanya makan siang gratis itu pertanyaan juga buat gua. Mungkin ini pembuktian kali. Oh, Bang, gitu ya? bahwa ini ada makan siang gratis. Oh gitu ya. Sampahnya Oke, makin oke. numpuk dong. Oke. Ada makan siang gratis aja sebegitu banyak ya. Itulah. Nah kalau Bang Wibi lihat sosok Pak Ganjar, karena Bang Wibi selaku TPD, tim pemenangan daerah sendiri, kok bisa ya sosok Pak Ganjar itu begitu kayak jadi magnet bagi teman-teman anak-anak muda? Apa sih yang dilihat dari sosok Pak Ganjar? Nah, ini Kalau pandangan bagi gue tim ses. pribadi ya, Ya. pandangan gue pribadi, gue melihat Pak Ganjar ini lahir dari rakyat kecil, sama seperti masyarakat Indonesia pada Ya. umumnya gitu. Ya. Beliau itu anak salah satu seorang anak polisi. Polisi, ya. Bukan pangkat jenderal Bukan. atau pangkat yang tinggi, dan beliau juga semasa perjalanan hidupnya merasakan menjadi seorang karyawan, Oke. tidak ujuk-ujuk masuk partai terus jadi pejabat. Oh iya. Kaderisasinya jelas, Oh. nggak yang 1 tahun masuk terus tiba-tiba jadi cawapres. Iya, betul. Itu kredit motor juga kalah itu. Makanya. Yang 2 hari jadi ketua. Jadi, Iya. ada ya itu ya? Wah, Ada ya? Ada nggak sih? kayaknya ada deh. Coba bentar gue lihat dulu. Nggak usah, Oh, nggak usah ya? nggak usah. Ntar kita insert aja. Iya. Tata. Ini kebetulan gue politisi di PD Perjuangan, Ya. satu partai dengan Pak Ganjar. Ya. Jadi ini bicara mengenai Pak Ganjar. Pak Ganjar itu beliau menjalankan kaderisasi di kepartaian dengan sesuai dengan tahapannya. Oke. Menjalankan dari bawah, dan beliau pun juga sama-sama bersama senior-senior gua berjuang untuk mempertahankan PDI Perjuangan di tahun 96 dulu sampai Wow. bahkan beliau sudah ada di situ gitu. Oke. Jadi sekarang beliau ada di posisi sebagai capres dari PDI Perjuangan, menurut gua sangat-sangat layak. Oke. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau menjadi daya magnet, pertama itu beliau lahir dari masyarakat. Beliau bukan anak seorang pejabat atau orang-orang penting seperti yang lain-lain. Iya, betul. Terus yang kedua, kenapa gue melihat nih beliau dari gesturnya, dari cara beliau berbicara, beliau pakai bahasa masyarakat, bro. Nggak pakai bahasa langit-langit. Oh iya. Bahasanya masyarakat, semua orang bisa paham apa yang dia Nggak bicarakan. mengawang-awang lah ya. Itulah pemimpin yang baik tuh seperti itu. Janganlah bahasanya yang aneh-aneh. Jangan ngejebak pakai bahasa gitu loh. Oh iya, Iya kan? betul. Singkatan-singkatan bahasa yang Inggris. nggak jelas itu. Tapi itu juga salah juga akhirnya Nah, kan. iya, makanya nggak kayak gitu. Bahasa yang santai, simpel-simpel aja yang semua masyarakat bisa mengerti, maknanya jelas. Nah itu Pak Ganjar. Terus yang ketiga, Pak Ganjar nih karena kebetulan juga dengan adanya Mas Alam ya. Ya. Mas Alam yang Mas Alam ini kan sekarang udah menjadi ikon Gen Z baru. Iya lagi. Dan Gue setuju sih kalau ini anak pinter banget, Bos. Gue lihat, ya memang gue belum pernah ketemu langsung. Tapi gue melihat beberapa video-videonya dia di YouTube dan lain-lain. Dari di TV juga dia ditanya oleh wartawan, jawabannya benar-benar keren banget gitu. Untuk umuran Mas Alam, dia bisa menjawab seperti itu, rapih, tertata. Menurut gue ini salah satu pembuktian bahwa Pak Ganjar dan Ibu Atiko berhasil mendidik anaknya. Jadi itu daya tarik, dan Pak Ganjar sendiri gayanya milenial banget loh, bro. Kalah kali gue. Iya. Kalah gaul gue sama beliau. Termasuk ini Bang, termasuk waktu debat ketiga kemarin kan beliau pakai Gue kaget tuh. bomber Itu gitu keren kan. banget sih bungkusnya. Kaget gue. Siap gitu. ketua. Keren, Gitu. keren. Nah itulah, itu yang menjadi daya tarik, dan Pak Ganjar apa adanya, tidak sok dimudah-mudahin. Ya. Kan ada yang sok dimudah-mudahin. Ada ya. kan? Iya. Tapi nggak masuk tuh. Bang. betul. Ya kan, kalau ini nggak usah dimudah-mudahin, pas. Dan coba kalau kita lihat beberapa Instagram atau TikToknya Pak Ya. Ganjar, Ya. dia dengan masyarakat, begitu dia turun belusukan tuh ketemu sama masyarakat nggak dibuat-buat, emang masyarakat cinta sama beliau. Betul sih Bang. Betul. Ketawa bisa bercanda gitu. Betul. Bercandanya tuh ya kayak bercanda kita sehari-hari aja gitu sama teman-teman gitu, nggak yang dibuat-buat gitu. Jadi menurut gue itu mungkin itu daya tarik masyarakat ke beliau. Oke. Lanjut
ada pertanyaan lagi? Enggak, gue mau ngeluarin ini sih. Kemarin soal Mas Alam. Oke. Yang dia di acara demo kreasi itu. Ya. Itu ngebukanya pas di Oh, yang pas sodorin ditodong sama mikrofon. MC, sama Oh, lu lihat Eko. ya? Iya, lihat. Cuman Itu cara tata bahasanya dia, gesturnya dia, eye contact dia sama para penonton. Wah gila, gua sebagai anak muda aja kagum banget. padahal dia Bener-bener deh. bukan artis lah ya, Iya. bukan belum masuk ke dunia entertainment, belum juga disebut sebagai public figure, tapi pembawaannya itu. Tapi yang gue tau ada fun fact kalau Mas Galam itu aktif di e-sport. Oke, Oh, iya iya, betul. iya. Kalau itu Dia ya di- betul. Di dunia digital tuh dia aktif. Ya, ya, sekali. betul. Jadi menurut gue memang fun fact tentang Mas Alam tuh melihat dia tertata seperti itu memang di Jawa, di Semarang sendiri, Ya. dia di kalangan muda sudah cukup dikenal. Nah sekarang Betul. dengan Pak Ganjar naik menjadi capres Ya. dan dengan sekarang lagi muter nih bertiga bareng Bu Atiko, ya membuat dia pasti terasah lagi Iya, sih lebih menurut terasa gue. lagi. Jadi gue umuran dia sih belum nggak kayak gitu sih omongannya. Iya, bener-bener. Nggak tertata Saya begitu lagi sih. ngapain ya? Lagi di Ibu sih warnet. mau kopi Lagi di mana? warnet, ya. Hah? Paketan dua. Iya. Paket pagi tuh. Paket pagi. ya kan. Super 2 batang mah. Sama itu granita lah. Sama jangan granita. lupa. Waduh, tua juga lah. Namanya granita tua juga lah. Jadi Oh, jadi granita. wajar lah ya bagaimana Pak Ganjar kemarin di acara dan banyak acara sebelumnya juga beliau begitu bisa berbaur dengan anak muda, dan saya juga sempat nonton beliau cukup menyimak gitu setiap pertanyaan, dialog terbuka, karena juga putranya sendiri mungkin bisa jadi salah satu corong informasi Iya, buat iya. ayahnya gitu loh, Iya, paham betul. kan? Benar. Gitu. Benar banget. Benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, karena cukup penting kembali lagi bahwa Gen Z dan juga milenial itu memang beberapa kali melihat fenomena alam yang kian makin dieksploitasi kurang optimal gitu. Nah, ekonomi hijau, Pak Ganjar sendiri setahu saya kan ada program yang berkenaan dengan ekonomi hijau, ekonomi terbarukan, dan di mana isu ini juga menjadi sangat penting di saat Indonesia ini pengen memaksimalkan hilirisasi. Ini sering dengar nggak sih hilirisasi itu kan? Iya, iya. Nah, menurut Sering disinggung juga. Iya, menurut Bang Wibi seperti apa atau gagasan atau rencana besar dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud pastinya dalam konteks ekonomi hijau ini, industrialisasi hijau? Mungkin gini, kalau yang gua tahu ya, ini kita bicara mengenai ini kan yang tadi dibahas limbah itu kan banyak sekali. Ya. Nah, tapi dari limbah tersebut kan ada yang bisa didaur ulang. Ya. Betul. Nah, didaur ulang bisa menjadi membantu untuk penghijauan juga gitu. Ya, Nah, ini betul. ada contoh kemarin ada gue ngobrol juga sama teman-teman yang memang aktif di dunia energi. Oke. Dia membahas mengenai sekarang lagi ramai mobil listrik. Iya, iya. Iya, Iya, oke, betul. oke. Dia nanya sama gue, bro apa yang terjadi kalau ini mobil listrik umur cuman kurang lebih 5 tahun atau lebih, baterainya mau dikemanain? Oh iya, iya. Itu akan jadi limbah yang sangat gila-gilaan gitu. Nah itu kemarin gue baca Pak Ganjar juga sempat mention itu, dan itu akan dicoba untuk didaur ulang untuk bisa membantu mengenai penghijauan itu, karena si baterai itu sendiri bisa manfaatnya masih banyak sekali, karena si mobil listrik itu kan besar sekali butuhan baterainya. Iya. Nah sedangkan pada saat dia habis si baterai itu masih ada isinya gitu. benar. Tapi udah nggak berfungsi kalau dipakai dalam mobil. Benar, gitu. benar. Jadi salah satu contoh kecil lah ya. Iya. Sisanya masih banyak sekali gitu. Iya. Tapi itu sempat diingatkan sama Pak Ganjar bahwa salah satu yang sekarang perlu jadi concern juga adalah salah satunya itu baterai. Oh, ini baru ngeh juga. Penggunaan baterai itu nanti yang sudah Berjangka juga, Pak. Iya, Berjangka berarti juga, berjangka. yang sudah diapain gitu ya? Nah, Yang ini sudah gue ketemu sama temen gue yang kebetulan memang di bidang itu gitu. Dia memberikan masukan ke gue gitu. Ini masukan ilmu baru juga sih buat gue juga belum lama tahu Ya. mengenai ini. Gitu. Nah sisanya ya pasti gue yakin dengan program yang sudah Pak Ganjar lakukan di seperti pertanian, terus Ya. lingkungan hidup yang ada di Jawa Tengah, gue yakin 100%, 1000% pasti akan dibawa naik ke nasional sama beliau gitu. Karena sekarang Jawa Tengah untuk yang gue lihat ya, kelihatan gue untuk pertanian, Ya. lingkungan hidup itu cukup baik. Oh, oke. Gitu. Saudara Ucup ada pertanyaan lagi?
Oh, udah. Iya ini bagiannya Kayak Cynthia ini. kayak tadi. Gua terkesima banget sama penjelasannya Mas Bibi. Oh, kirain. Udah. Iya. Asa aja dia saking- malah ngeblank gitu Say biasanya. lu. Nah, Enggak, sangat insightful. oke, gue tambahin dikit. Terpana gua tuh. Mau nambahin dikit karena Pak Ganjar sudah sebegitu pahamnya dengan segala program yang akan beliau tawarkan. Kita lihat ada sisi Pak Mahfud sebagai Betul. cawapres. Kalau kita melihat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam sektor ekonomi hijau ini, menurut Bang Wibi sendiri, Pak Mahfud ini akankah beliau bisa menjadi sosok yang berperan untuk mengatur regulasinya atau bagaimana? Menurut Bang Wibi, Bang, sosok Pak Mahfud itu? Ini ngeri barang ini. Oke. Ngeri barang ini. Jadi sosmednya ini ngeri. Ngeri barang ini. Pak Mahfud itu ada kemarin gua lihat juga di sosmed lagi rame. Pak Mahfud itu disebut peluru tak terkendali. Wah, iya Betul, lagi. betul. Ya kan? Dan itu ada gerakan itu kemarin yang buat yang Lex kalau nggak salah. Oh, ya. iya. Mereka bikin gerakan anak muda peluru tak terkendali Peluru tak itu terkendali. ada di belakang Pak Mahfud. Dan memang kalau bicara regulasi udah deh. Udah jangankan kita bicara mengenai pelanggaran yang ada di lingkungan gitu ya. Iya. Sambo aja disikat, Bro. Iya betul. Ini boleh kan ngomongin nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Orangnya masih di datang. Nggak tahu dalam rumah kali. Belum. Yang level seperti itu yang udah gila-gilanya dihantam sama beliau. Jadi gue pernah lihat tiap dia itu Pak beliau di podcast di Mata Najwa kalau nggak Ya, salah. betul. Gue nonton dia membahas. Jadi Menko ini kan selama ini yang namanya Menko itu kan dia koordinator. Di bawahnya masih banyak kementerian-kementerian Oke, lagi. ya. Dia banyak yang menganggap bahwa Menko ini ngapain sih? Gitu. Oke. Ya kan. Tapi nyampe lah isu itu ke Pak Mahfud, sebagai Menko Polhukam. Nah, dia disamakan lah, maksudnya ini gimana Pak Menko ini ngapain aja gitu. Pak Mata Najwa kalau nggak salah nanya seperti itu. Dan dijawab sama Pak Menko bahwa saya sebagai beliau sebagai Menko Polhukam itu nggak hanya diem aja, dia tetap memantau kementerian di bawahnya dia dan permasalahan yang didiemin aja nih langsung dia turun tangan. Oh, yang Ini masalah berat loh ya. Iya, Ini iya. masalah-masalah berat yang salah satu yang tadi gue sebutin. ya berat sih, Dan banyak yang berat. ada beberapa masalah-masalah hukum di Indonesia yang stuck, nggak tahu stucknya kenapa. Iya. Ya kan, apakah itulah Iya. pokoknya nggak tahu juga. Tapi bisa dibereskan sama Pak Mahfud gitu. Nah, Oke. kembali ke pembahasan yang tadi mengenai lingkungan, gue yakin sekali dengan misalkan adanya pelanggaran, terus habis itu membuat sebuah regulasi aturan yang benar untuk kita supaya bisa menjaga lingkungan kita. Ya. Gue yakin sekali beliau sangat berkompeten dalam hal itu pasti. Iya, karena gini, Bang. Iya. Kan kemarin itu kan ada food estate yang di Kalimantan itu. Yang di Kalimantan itu kan ada food estate. Iya, Cuman betul. kan gagal nih panen singkongnya. Yang diganti pakai Akhirnya diganti trash sama bag ya, iya, apa sama jagung gitu. pakai polybag. Polybag. Ngapain gundulin lahan banyak-banyak gitu? Oh, mungkin yang perlu ditanya di dalam situ ada apa? Ada toge kan. Hah? Kok kayaknya diiniin banget gitu ya? Iya Siapa sih. tahu ada apa gitu di dalamnya kan kita nggak tahu. Ya sama-sama lah kita cari tahu, coba dicek. Iya benar. Iya kan? Sampai dipertahankan begitunya. Gitu. Taunya, wah anggur. Nah, kita nggak tahu. Anggur taunya gue salah dong nanam singkong. Dalamnya anggur. Waduh, enak kan anggur? Iya, siapa tahu dalamnya ada enak-enak. Orang tua itu kan. Iya kan? Kalau anggur. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat juga nih kan kalau misalnya ke belakang-belakang ini, Oke. sebenarnya kan untuk poin-poin debatnya itu kan menarik-menarik nih, apalagi di debat keempat ini salah satunya ya tentang lingkungan hidup di mana anak-anak muda tuh lebih aware gitu. Aware. Ya. Tapi yang dipermasalahkan sekarang nih di debat nih, ini kita keluar dari topik, banyak pesan-pesan dari debatnya ini nggak keluar, tapi lebih ke orang-orang fokus sama serang menyerangnya gitu loh. Siapa ke siapa nih? Iya, ya kan. Jadinya tuh sebenarnya kalau misalnya kita pengen tahu nih kelanjutan pembahasan ini tuh tentang Indonesia tuh kayak gimana, tapi malah kita nggak dapet poin-poinnya. Ada kok kelanjutannya. Ih, Apa Kan itu, udah Bang? dikelanjutin sama Pak Ganjar. Oh iya, betul. benar. Masuk. Jadi fokus yang tengah aja, emang kita udah kabar-kabar taruh tengah. Taruh di tengah, pas. Iya, makanya kenapa Pak Ganjar ditaruh di tengah Iya, kali ya? jadi menurut Sebagai gue, penengah ya. Iya, menurut gue kalau kita
ya ulas sedikit lah ya. Boleh, Debat boleh. yang kemarin gue juga nonton bareng teman di TPD kemarin nobar. Ya kita melihat di debat yang ini man of the match-nya Pak Ganjar. Pasti. Pasti man of the match beliau. Karena beliau tetap fokus dengan visi misinya beliau, terus juga beliau berbahasa dengan bahasa masyarakat, menjelaskan detail, memberikan solusi juga, nggak hanya sekedar saya buat ini, buat rakyat, buat apa segala macam. Kalau mau udah jadi capres ya kerjanya emang buat rakyat, nggak usah dikasih tahu lagi. Lalu kerjanya tinggal kita menjelaskan gua mau ngapain buat rakyat gua. Iya gitu. sih. Betul. Iya kan? Nah Pak Ganjar melakukan itu. Dia bilang saya akan begini. Tidak nyenggol kanan, tidak nyenggol kiri. Wow. Iya kan? Jadi masuknya pas terus nih. Nyenggol sih. Kesian juga ya. Kesenggol juga. Dikit lah, tipis lah. Tipis-tipis ada. Tapi ya namanya itulah debat. Bener kata Pak Ganjar kemarin. Memang nama berdebat itu ya memang harus saling, ya emang saut-sautan sebenarnya. Iya, Ada betul. saling sanggah menyangga. Saling sanggah menyanggah sebenarnya, tinggal bagaimana pengaturannya supaya tidak ricuh gitu kan. Nah, Oke. tapi kemarin sih man of the match-nya Pak Ganjar, beliau jelas, tegas menjelaskan visi dan misinya. Iya. Dan sampai beliau berani juga gitu untuk ya udah saya tunjukkan data gitu. Oh iya. Ya kan, mengenai data itu sebenarnya kita bisa melihat kok data itu di mana aja ada. Iya. Maksudnya memang datanya kan hanya data secara global. Oke. Kalau detail oke lah. Kalau detail, kalau bicara harus rahasia segala macam, ya itu kita ngobrol yang lain lagi. Tapi ini kalau untuk debat kan kita nongolin data yang semua orang juga bisa cari tahu. Oke. Gitu. Ini nyinggung sedikit lagi soal kemarin yang debat ketiga kemarin itu. Kan ini biar nggak salah tafsir nih teman-teman di rumah. Khususnya kan di TikTok itu beredar banyak banget, masif yang menyebutkan bahwa 02 kemarin itu merasa didesak untuk membuka atau membocorkan rahasia negara. Mungkin Bang Wibi yang sudah jauh lebih berpengalaman daripada kita, boleh nggak apa sih yang dimaksud Pak Prabowo pada saat itu di tempat bahwa itu rahasia negara yang tidak bisa ini. Karena kan akhirnya kan Pak Presiden sendiri kan ikut bicara gitu. Nah, biar nggak salah tafsir nih teman-teman nih. betul. Kan disangka Pak Ganjar mau memaksa membocorkan rahasia negara. Oke, yang tadi kayak gue bahas, data yang Pak Ganjar minta itu, yang minta ditunjukkan, itu tuh data yang memang semua orang bisa tahu. Datanya di internet ada. Nah, Pak Ganjar juga bilang, data yang saya minta itu, memang data yang harus semua orang tahu, wajar harus yang tahu gitu. Nah, bukan yang mengenai kalau kita bicara strategi kita nih, TNI mau ngapain, polisi mau ngapain, segala macam, pertahanan kita begini, oke lah kalau itu bicara harus dirahasiakan. Karena gimana pun juga strategi kita, jangan betul. orang tahu. Tapi kalau untuk bicara mengenai persentase anggaran, Ya, yang indeks sudah terindeks segala macam, harus dibuka karena ini mau jadi presiden, Pak. Kita nih mau jadi presiden dan kebetulan sekali beliau adalah Kementerian Pertahanan, jadi sangat wajar. Iya. Ya kan, kalau misalkan dia sebagai Kementerian Pertahanan pasti akan lebih kritis orang bertanya sama beliau karena beliau menjalankan gitu. Jadi itu hal yang wajar menurut gua. Kalau bicara narasinya mengenai Pak Ganjar ini mau membongkar atau mendesak untuk membuka suatu hal yang rahasia, itu buzzer aja bos emang. Apalagi nyudutinnya benar-benar Iya, kayak gua udah kesannya lihat semuanya nggak jelas semua ininya. Iya sih. diangkat yang account. nangisnya sih. Iya. Drama nangis. Drama. Iya, kesannya tuh kayak lagi dibully, padahal itu sesuatu Iya, hal yang sekarang gini, masyarakat itu udah kritis, Pak. betul. Mereka udah kritis, mereka sudah ada salah satu senior gua caleg juga. Oke. Pas ngobrol, dia ada emak-emak yang bertanya sama dia. Oke. Kok begini sih si 02? Wow. Maksud gua ini pembahasan suatu hal yang menurut gua cukup berat loh. Wow. Mengenai pertahanan. Tapi seorang ibu-ibu di suatu daerah di Jakarta yang mungkin ya mohon maaf sebelum mungkin kita tidak akan menyangka ada komentar seperti itu. Kok begini gitu. Berarti kan kalau dia bilang kok begini berarti dia menyimak. Iya. Dan itu masuk ke mereka. Berarti itu masyarakat kita udah sangat kritis, Pak. Oh, karena ada anggapan bahwa debat itu nggak berpengaruh lah debat itu. Jangan Atau salah. kemudian kebetulan Bang Wibi juga sering terjun ke lapangan bahwa masyarakat kecil itu nggak akan perhatiin tuh, nggak peduli sama visi misi yang menjelimet lah debat itu. Itu bagaimana? Kalau visi misi yang jelimet oke. Karena itu bentuknya tulisan, segala macam kan penjelasan. Mungkin orang lebih banyak kalau orang agak baca lah. Tapi kalau orang nonton, ngedengerin, itu lebih banyak orang yang motoriknya seperti itu kan. Nah, dengan si pemilu 2024 ini, masyarakat nih udah dengan kejadian situasi politik yang sekarang ini nih, yang
aneh lah ini menurut gua. Aneh tapi ya sudah lah. Ya sudah lah. Ini membuat masyarakat tuh jadi makin kritis. Kok bisa begini? Mereka cari tahu. Wow. Kita yang turun ke lapangan ditanya langsung sama mereka. Wow. Beneran ditanya langsung. Jadi jangan salah, jangan dianggap masyarakat ya udahlah bodo amat, apatis atau gimana. Enggak. Justru debat capres itulah jadi poin utama untuk memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa ini loh program gua, itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Oh. Karena beliau benar-benar bersentuhan, beliau tuh sama masyarakat nih nggak dibuat-buat, tadi gue bilang. Iya. Emang benar-benar emang udah begitu. Beliau nih orangnya emang udah begitu. Jadi pada saat dia menggunakan panggung debat ini emang benar-benar disinilah panggung gue untuk menjelaskan ke masyarakat program gue yang akan gue jalankan nanti apabila menjadi capres dan menjadi presiden atau presiden gitu. Jadi Pak Ganjar yang paling benar-benar memfungsikan panggung itu secara baik dan benar, bukan baper, bukan baper-baperan. Ada drama nangis-nangis gitu ya. Iya. Gue juga lihat kayak banyak komentarnya. Ini membuktikan bahwa beliau orangnya tulus dan jujur. Yang jadi permasalahan yang gue pikirin waktu itu kalau ngomongin soal tulus, itu kan hati seseorang ya. Lu bisa ngelihat hati seseorang apa enggak, lu main bilang tulus-tulus saya. Kalau ngomongin soal jujur gimana kalau kemarin melanggar konstitusi? Ini Ya, udah jujur. berapa menit? Hati-hati ada. Boleh. Nggak, iya, soalnya beberapa episode kebelakangan kita lagi ngobrol, tiba-tiba alarm bunyi, tiba-tiba bingkai jatuh. Tiba-tiba pop mati. Mati lampu juga kemarin Oh, mati lampu juga pernah ya? Pernah tiba-tiba. Kayak Kalau- ada yang ngirim gitu. Kalau bicara tulus, terus terlihat tulus, terlihat sabar segala macam, kita di sinetron juga artis juga banyak yang kayak begitu. Iya. Bedanya apa? Bang, Gitu. waktu kemarin itu kan pas debat ketiga itu kan H-1 beredar foto paslon 02 itu kan makan malam tuh. Makan malam sama presiden. Gitu kan. Terus akhirnya debat ketiga berlangsung sengit sampai dianggap Pak Prabowo kemarin itu ya dibully lah, dizolimi lah. Ini narasi yang berkembang ya. Iya. Tiba-tiba besokannya beliau Pak Prabowo ini campaign di daerah Pekanbaru di Riau tuh. Keluarlah kalimat yang agak ini juga ngeri gitu kan. Membahas soal debat kemarin itu bahwa mempertanyakan tanah lahan saya ini kan. Dia itu pintar atau goblok sih? Ini ada iya. Kenapa ya? Kenapa ada yang menganggap bahwa kayaknya dia ini jago di kandang doang tapi dia ini Iya, agak- tapi memang benar. Kayak gitu kan jatuhnya. Dia dibully, banyak yang dukung ya karena kayak sedih banget ya dia kok diserangnya di dua kubu, padahal itu serangannya ya karena memang dia salah gitu loh, bukan karena kita memang buat-buat keadaan. Jadi kalau menurut gue yang pertama yang makan bareng Pak Presiden. Iya. Yang menurut pandangan gue beliau kan Menteri Pertahanan. Menhan, oke. Kita melihat itu sah-sah aja. Oke. Iya, betul. Hal yang wajar aja Positive thinking. antara pimpinan presiden dengan menterinya. Iya. Itu hal yang wajar lah. Betul. Di dalam itu bahas apa kita nggak tahu. Ya. Nah, terus mengenai bulian-bulian. Nggak kena juga nih. Sudah ada pancing ya. Soal bulian-bulian dia di sosial media itu pasti juga ya udah ada yang mainin lah pasti, main permainan-permainan juga. Tapi mengenai yang Pak Prabowo statement yang di acaranya 02 ya. Betul. Menurut gua nggak pantas lah bro. Kalau beliau adalah seorang capres dan beliau itu adalah calon pemimpin, Bahkan saat ini masih menteri dong. masih menteri. Oh iya, dia sekarang masih menteri. Harusnya nggak pantas lah. Ada bahasa seperti itu. Kalau bicara dipertanyakan mengenai tanah dia begini begitu segala macam, kita putar ulang lah kan ada. Kemana itu, waktu Bang, putar putarnya? ulang ke 2019 pun debat dengan Pak Jokowi pada saat itu dibahas juga mengenai tanahnya sama Pak Jokowi. Mau putar ulang. Wah, Iya, kalian benar. lihat di YouTube ada. Itu jadi dibahas dari dulu gitu loh. Jadi nggak pantas lah dia ngomong kayak gitu. Jadi statementnya Pak Prabowo itu ke siapa sebenarnya? Ke yang bertanya di 2019 atau yang Nah, itu kemarin? kita nggak tahu. Nah, itu dia. Gue kan yang coba flashback aja. Jadi pertanyaan yang ditanyakan kemarin mengenai tanah itu nggak cuma tahun ini. Tahun ini. 2019 atau 2014 itu udah ditanyakan, Pak. Jadi kalau dia tiba-tiba ditanyain lagi terus seperti itu ya coba timnya nanya aja ke dia, Pak.
maksudnya bagaimana ya Pak? Boleh. Satu yang jadi pertanyaan gua tuh, dia punya luas tanah segitu gedenya dapat dari mana? Nggak tahu sih. Ini gua belum bener-bener Iya, belum iya. searching sama sekali karena Iya, itu gua nggak tahu. luas banget kan. Nggak tahu gitu aja. Ya usaha sendiri. Ya kan dia punya duit. Iya. Kalau zaman dulu kan matok. Oh, Nggak tahu ya. mungkin dia udah duluan di sana. Ini Sudahlah. pikiran gila aja. Sambil minum kali, Wak. Oh, iya, Jangan boleh, tadi boleh. diemin Sampai aja di lupa. minuman, capek ngomong. Kayaknya itu dikat aja deh. Takut ya? Ya itu mah off the record aja pertanyaannya dong, Cup. Oke, kita mungkin balik ke topik nih, Mas. Kan kita ngomongin isu keempat yang akan didebatkan itu lingkungan hidup. Dari tiga-tiganya, apakah gimana nih ekspektasi Mas sendiri untuk debat keempat nanti nih? Pak Mahfud ya, debat keempat. Iya. Pak Mahfud tuh terakhir kan berarti debat kedua ya. Debat kedua, beliau sangat baik sekali menjelaskan. Terus juga beliau sebagai sosok yang senior dan sosok yang memang sudah berpengalaman di segala bidang, eksekutif, legislatif, yudikatif sudah ditelan habis sama beliau. Sama beliau ditelan habis. Jadi gue yakin sih di yang keempat ini beliau akan lebih memberikan narasi yang lebih tajam tapi terstruktur. Nah, ini yang gue juga ngeliat, wah ini orang hebat banget gitu. Dia berbicaranya santai tapi terstruktur gitu loh. Semua orang, semua lapisan masyarakat mendengar beliau ngomong tuh nyerap langsung masuk. Padahal dengan ilmu beliau yang udah sangat-sangat tinggi sekali, sebenarnya dia mau bicara bahasa, ibaratnya bahasa yang tadi gue bahas, bahasa langit pun juga tidak ada masalah. Karena memang beliau pakarnya gitu. Jadi gue yakin di debat keempat nanti beliau akan lebih tajam lagi mengenai isu lingkungan ini. Karena Indonesia ini isu lingkungannya cukup tinggi juga ya. Isu lingkungan yang kurang baik gitu. Apalagi kan kalau misalnya korupsi tambang diberantas, katanya tiap orang itu bisa dapat 20 juta sebulan, Mas. Wah. Itu buat kita anak muda megang duit segitu sebulan. Duduk aja dapat gaji. Iya kan? Duduk aja dapat gaji apa tuh GM kali ya? Ya semoga ya diberantas GM. biar kita bisa dapat 20 juta sebulan. Iya kan Pak Mahfud sendiri kan sudah berulang kali menyampaikan statement bahwa dia menjadi cawapres dan mengiyakan menjadi calon wakil presiden bila mana dipercaya dan dipilih lalu dimenangkan oleh rakyat juga, beliau akan firm gitu bahwa tidak akan dalam tanda petik tidak akan hanya jadi ban serep. Iya. Nah ini juga pembahasan seru juga nih. Balik lagi pembahasan mengenai mata najwa, karena selama ini banyak orang yang melihat yang namanya wakil presiden itu hanya ban serep aja. Iya. Tapi pada saat partai koalisi mencalonkan Pak Mahfud pada saat nama itu keluar, gue dan teman-teman semua melihat, wah ini adalah yang terbaik. Nggak mungkin narasi ban serep itu keluar, pasti akan hilang. Karena Pak Ganjar nantinya sebagai presiden, dia dengan pengalaman birokrasinya akan memperbaiki sistem birokrasi. Pak Mahfud dengan label dia sebagai pendekar hukum, dia akan memperbaiki dari sisi hukum ya. Link and match Pak. Wow. Gitu. Jadi itu sudah disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud di mata najwa. Wow. Jadi nggak ada tuh yang namanya ban serep tuh nggak ada. Gue bisa pastikan insya Allah 1000%. Wah, artinya nggak bakal luntur lah ininya. Kita kawal bersama. Ketajamannya Pak Mahfud itu ya. Kita kawal bersama. Oke, terakhir nih, Pak. Ini kan apalagi kita kan mau di debat keempat ini menentukan pemimpin kita selanjutnya. Tapi masih ada nih, masih kita temukan masih ada beberapa orang di anak muda yang nggak aware nih. Kira-kira pesan untuk anak-anak muda nih gimana nih ke depannya untuk debat keempat? Oke. Kalau saran dari gue buat teman-teman pemuda di DKI dan di Indonesia, 2024 ini menurut gue sebagai pintu awal untuk kita generasi milenial dan Gen Z ini untuk bisa membuat suatu hal yang lebih besar lagi untuk menghadapi bonus demografi nanti. Betul. Jadi gue menyarankan teman-teman semua jangan sampai nggak nonton nih debat capres dan debat cawapres ini. Jangan
jangan rungsing sama yang isu-isu drama-drama ini, fokus aja bahwa debat ini sangat penting karena kita memilih pemimpin, kita memilih presiden, kita memilih wakil presiden. Jadi ini dengan adanya Gen Z dan milenial yang ikut nobar bareng dan ikut bareng-bareng kita mengkritisi, memberikan pendapat, itu sangat penting nantinya buat kedepannya masa depan bangsa kita dan anak muda kita gitu. Jadi tolong teman-teman pemuda di DKI dan di DKI Jakarta dan di Indonesia tetap kita kawal bareng-bareng pemilu 2024 ini supaya damai, terus jujur, adil, dan bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi karena pada suara kalian itu sangat penting untuk masa depan Indonesia. Apalagi nanti pemilu di bulan depan itu di tengah-tengah nih kan. Ini godaan yang berat nih buat anak-anak muda yang mau liburan. Oh iya benar. Jadi ini mungkin gue bahas sedikit buat ngingetin aja. Silakan. Memang ada beberapa tanggal merah di minggu itu. Menjelang dengan tanggal 14. Jadi teman-teman kalau yang mau liburan, monggo liburan, silakan. Tapi tanggal 12 balik lagi ke rumah dan tanggal 14-nya datang ke TPS bareng-bareng sama keluarga, coblos dan tentukan pilihan kalian. Boleh milih Pak Ganjar, boleh, milih Pak Mahfud boleh, pilih nomor 3 boleh. Masuk. Ya, yang penting jangan golput. Yang penting jangan golput. Gue ulangin sekali lagi, lu mau milih nomor 3 boleh, mau milih Pak Ganjar boleh, mau milih Pak Mahfud silakan. Alhamdulillah. Pokoknya coblosnya di antara 3 itu Ya. Luar biasa emang ini closing yang keren banget untuk episode kali ini. So makasih teman-teman udah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat, ilmu, pengetahuan, wawasan baru buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi sama kita di Day!